Hari ini kita akan menuju lokasi 2 untuk melakukan eh, proses penyulaman pada bawang merah yang berusia kurang lebih 1 minggu. Oke, kita ikuti perjalanan saya. Ke lokasi 2. Di bawang merah ini usia 6 hari karena saya tanam itu hari Minggu dan ini hari Sabtu ya teman-teman. Tepat dari Minggu besok sudah usia 1 minggu. Lokasi 2 ini dengan rumah saya berjarak kurang lebih menempuh waktu perjalanan 5 menit. Jadi dekat ya teman-teman. 5 sampai 6 menit sudah sampai. Oke, ikuti terus kegiatan saya hari ini ya teman. Paling saya melakukan kegiatan penyulaman ini atau membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Jadi tidak lama ya, karena hanya mengelilingi dan melihat bawang merah mana yang tidak tumbuh atau dia terjatuh dari tanah. Itu akan saya lakukan penyulaman atau penanggapan ulang ya. Jadi ditanam ulang. Lokasinya di ujung jalan ini ya teman-teman. Ujung jalan itu belok ke kiri, ke kanan ya. Sudah sampai lokasi 2. Nah, lokasinya di sini teman-teman. Ini lokasi kedua bawang merah yang saya tanam ya.
Ini ada traktor untuk pembajak sawah. Kemarin dibajak di sini. Proses mau ditanami padi. Ini traktor sudah usia tua ya. Oke, kita langsung masuk ke area tanaman bawang merah saya. Sini tiap hari hujan teman-teman. Alhamdulillah ini tanahnya basah. Tapi sebenarnya basah, terlalu basah juga kurang baik ya untuk tanaman bawang merah. Akan banyak terjadi perkembangan jamur. Ini usia kurang lebih 6-7 hari atau 1 minggu. Sudah sudah tumbuh semua, sudah terlihat rata ya hijaunya. Dari ujung sana sampai ke sana sudah terlihat rata. Oke, kita mulai proses penyulaman. Ini seperti ini teman-teman, yang saya bilang penyulaman itu. Ini kan jatuh ya. Saya bikinkan lubang lagi, terus saya taruh lagi. Nah, ini proses penyulaman. Ini kalau mau jatuh kita kasih tanah lagi begini, kita timbun agar bibit bawang merahnya tidak terjatuh. Kita kelilingi satu. Ini saya coba menanam di atas ini ya teman-teman. Di atas apa ini namanya, bekas tunggak pohon kelapa. Saya coba taruh beberapa bibit di situ. Biasanya ini juga saya tanami seperti ini, 6-9 bibit bawang merah. Di situ juga mau tumbuh dan berbuah. Oke, kita mulai dari deretan yang paling sebelah sini. Kita akan jalan menelusuri. Got ini ya. Kita akan cek satu persatu mana yang copot. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini seperti ini kan mau copot. Kita benamkan lagi. Seperti ini kan mau jatuh ya. Ini kita benamkan lagi atau kita tutup dengan tanah lagi seperti ini. Nah, kita kelilingi manual satu persatu. Sayang ya kalau ini sampai. Nah, kalau sampai nggak tumbuh. Kita keliling. Lihat bagian ini ya teman-teman, bagian kiri dan kanan dilihat mana bawang merahnya yang terjatuh dari lubangnya atau keluar dari lubangnya, itu kita benamkan lagi. Ini area seluas kurang lebih 150 ru ya, menghabiskan bibit bawang merah sebanyak kemarin itu 2 kuintal 30 kilo. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita timbun dengan tanah agar akarnya tumbuh dengan bagus. Ini kan dia mau copot ya. Nah, seperti ini kan, timbun dengan tanah. Kita lihat ke kanan dan ke kiri ya. Nah, seperti ini. Kelihatan enggak teman-teman? Kalau nggak kelihatan kameranya kemana-mana, saya mohon maaf ya, karena saya menggunakan strap chest atau tali yang di dada itu untuk pegang HP. Kalau tidak saya pegang di dada, saya kesulitan juga ya jalannya sambil pegang HP. Apa dipegang saja enaknya teman, biar kelihatan. Oke ya, coba saya pegang aja HP-nya. Nah, kalau sambil dipegang begini teman-teman.
Mungkin akan sedikit menutupi kamera tangan saya. Nah seperti ini teman-teman. Ini jatuh kan, terus kita carikan tempat di sini, mungkin kita lubangkan tanahnya, kita benamkan dan kita uruk lagi. Kita kelilingi satu persatu got, karena banyak di got-got ini yang terjatuh ya bawang merahnya karena hujan deras. Ini bibitnya kebalik teman-teman, kita tancapkan lagi. Ini alhamdulillah sudah tumbuh ya, sudah banyak yang tumbuh. Kita kelilingin satu persatu. Ini ada yang kebalik, jadi tumbuhnya begini. Daunnya udah muncul, dia di bawah daunnya. Biasa terjadi seperti ini karena orang banyak yang kerja. Kemarin menghabiskan bibitnya sebanyak 2 kuintal 30 kilo, dikerjakan oleh 15 orang. Ini seperti ini teman-teman, sampai busuk ini jatuh nggak ketahuan. Nah jadi yang mau jatuh seperti ini kita uruk lagi ya, kita uruk lagi. Nah seperti ini teman-teman, sampai busuk nggak ketahuan kan jatuh. Mungkin udah 2-3 hari. Saya sedikit terlambat ini melakukan penyulaman. Sebenarnya hari keempat itu saya sudah lakukan penyulaman. Seperti ini teman-teman. Jadi sayang kalau sampai nggak tumbuh ya bibitnya. Oke, kita akan telusuri terus satu got demi satu got untuk mencari yang seperti ini. Kita uruk lagi, dia mulai tumbuh, daunnya ya kelihatan hijau. Bisa ada yang sudah besar. Biasanya saya akan melakukan penyepraian atau penyemprotan pupuk atau obat-obatan itu di 10 hari atau 10 HST itu saya lakukan penyemprotan. Mulai penyemprotan pertama yaitu 10 HST. Jadi ini 3 hari lagi saya sudah melakukan penyemprotan di lokasi ini. Yang sini aman, itu aman. Kita ke sini teman-teman. Kita cek-cek. Nah, seperti ini kan jatuh dia teman-teman. Ini kita carikan tempat baru untuk ditanam kembali. Seperti ini akarnya kelihatan. Saya akan uruk dengan tanah. Ini juga saya uruk dengan tanah. Nih, kita keliling lagi. Proses penyulaman atau pembetulan tanaman yang dia mau terjatuh dari lubang tanamnya. Kita cari dulu pelan-pelan, kita lihat apakah ada tanaman atau bibit bawang merah yang keluar dari lubang. Itu ada bapak tani yang mau melakukan pemupukan padi. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita carikan lubang baru ya, kita bikinkan di sini. Bersin teman-teman. Seperti ini kita timbun lagi. Ini juga kita benamkan lagi.
kita timbun aja. Kalau seperti ini sebaiknya dibenamkan lagi dan diuruk ya teman-teman. Nah seperti ini juga bagusnya gini, diuruk. Jadi di pertanian khususnya bawang merah ini teman-teman ya, ini seperti kita untung-untungan ya, apabila nanti waktu panen harganya tinggi ya kita pasti beruntung. Kalau harganya rendah seperti saat ini ya, banyak petani yang merugi teman-teman, karena obat dan perawatan itu mahal. Obat, pupuk, perawatan itu untuk bawang merah mahal ya. Bukan bawang merah aja, semua jenis tanaman hari ini obat, pupuk, dan perawatan mahal, operasionalnya tinggi. Harga bawang merah di bawah 15.000, dan musimnya musim hujan ini banyak penyakit atau rentan penyakit. Itu untuk petani menipis ya teman-teman keuntungannya. Ini bibitnya kemarin 2 kuintal 30 kilo, itu harga per kilonya untuk bibit sudah 14.000 ya. Tinggal pengalian, kita ngomong aja 200 kilo atau 2 kuintal bibitnya. Sudah menghabiskan untuk bibit saja sudah 2.800.000, yang 30 kilo kali 14.000 sudah 500-an ribu. Jadi 28 sama yang 500.000, kurang lebih bibit habis 33. Ini teman-teman jatuh kan, saya akan carikan tempat baru di sini aja. Menghabiskan bibit sebanyak, kalau diuangkan itu sebanyak 3.300.000 ya, belum ongkos tanam kemarin itu habis 900.000. Terus untuk obat-obatan ini belum saya belikan, nanti kurang lebih usia 10 hari saya belikan. Anggaran obat-obatan 2 juta sampai 2.500.000. Kita berjalan menyusuri satu persatu got. Kenapa ini di got? Karena bawang merah itu tidak tahan air teman-teman. Tanaman bawang merah tidak tahan air ya, makanya ini dibikin bedengan-bedengan seperti ini. Di bedeng istilahnya, di tanahnya dinaikkan lebih tinggi dari kanan kirinya agar air segera pergi dengan cepat ya. Misal hujan nih, dia langsung habis airnya. Dia nggak suka genangan-genangan ya, apalagi kenangan, sangat tidak suka ya bawang merah ini. Oke, kita akan telusuri got yang bagian ini. Sini aman. Kita telusuri got yang bagian sini. Ini adalah rutinitas setelah tanam ya, biasa seperti ini harus ada penyulaman, pengurukan seperti ini untuk bawang merah yang mau terjatuh. Sayang bibitnya teman-teman, kalau nggak diuruk dia nggak akan tumbuh dengan maksimal.
tadi sampai mana ya? Oh, obat-obatan untuk perawatan. Ada obat jamur atau fungisida dan juga herbisida, yaitu obat serangga. Serangganya macam-macam teman-teman, gangguan di bawang merahnya. Mulai dari kupu-kupu, nanti dia meninggalkan telur ya. Meninggalkan telur dan menjadi ulat, itu akan memakan daun bawang merah. Jadi kalau terkena serangan ulat itu semalam bisa ludes ya. Makanya harus diwaspadai dengan perawatan atau penyemprotan obat atau insektisidanya, disemprotkan dengan durasi 2 hari sekali. Kalau area ini biasanya menghabiskan 4 tangki sprayer. Biasanya menghabiskan 4 tangki sprayer. Saya belanja itu biasanya habis 2 juta sampai 2,5 juta untuk sekali tanam untuk obat-obatan. Itu termasuk fungisida, insektisida, dan pupuk daun ya teman-teman, karena ini menggunakan pupuk daun juga. Ini aman, sampai sini aman. Kita cek got yang sebelah sini. Oh, ini ada yang terjatuh teman-teman, jatuh. Kita carikan tempat, kasihan dia, temennya tumbuh dia nggak tumbuh. Sekarang got yang urutan berikutnya, itu yang ini. Ada kurang lebih 30-an got ya. Kita akan telusuri satu persatu. Nah, seperti ini. Di akarnya kelihatan, makanya perlu kita uruk. Jadi mulai tanam itu usia, kalau yang ini kemarin itu 4 hari setelah tanam sudah banyak yang tumbuh ya teman-teman. Tapi bisa dikatakan biornya atau tumbuh semuanya serentaknya itu di 5 HST. 5 hari setelah tanam dia sudah tumbuh serentak. Bilang serentak itu seperti ini teman-teman, sudah menghijau semua ya. Itu namanya bior atau tumbuh serentak. Ini kita benamkan. Teman-teman, ini jarak tanam 20 kali 18 cm. Jadi ini ke sini, dari sini ke sini itu 20 cm, ke sananya 18 cm. Jadi dengan jarak tanam sekian ini nanti hitungannya habis 230 kilo, dan targetnya ini target tertinggi ya teman-teman, itu perkalian 20 ya. Kalau habisnya bibit itu 230 kilo, nanti targetnya 4 ton 6 kuintal ya dapatnya, target bagusnya. Nah, target buruknya perkalian 10. Jadi dapat 2 ton 300 kilo. Hitung-hitungan kasarnya ya, di sini kurang lebih membutuhkan biaya untuk tanam area seluas ini, bibit
tenaga, obat-obatan. Oh ya, pupuk tadi belum saya sebutkan ya, pupuk. Di sini pupuk menghabiskan biasanya itu 3 jutaan dengan pembelian beberapa varian pupuk ya. Tidak satu varian tapi campur-campur, tergantung kebutuhan tanaman. Tergantung fase pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Ya. Pupuk biasanya habis satu kali pemupukan itu kurang lebih 1 jutaan ya, 1 juta lah enaknya ngomong. Jadi sampai panen pemupukan 3 kali, tergantung cuaca. Kalau cuacanya masih ada panas-panas seperti ini bisa 3 kali pemupukan. Kalau sering hujan itu saya 2 kali saja, karena biasanya akan malah terganggu pertumbuhannya kalau 3 kali. Itu menghabiskan 3 juta ya sampai dengan finish. Sampai dengan selesai itu biasanya menghabiskan biaya pupuk itu 3 juta, karena 3 kali pemupukan, 1 kalinya itu 1 juta ya, kurang lebih 15 juta biayanya sini teman-teman, sampai panen ya, sampai tenaga panen sekalian transportnya untuk membawa pulang panenan, biasanya habisnya 15 juta. Dan asumsi keuntungan kita hitung kasar aja ya teman-teman, per kilonya kita bikin bagus 15.000 nanti panen, dengan estimasi 1/20, jadi keluar 4 ton 600, kita bilang 4 ton setengah gitu aja ya. 4 ton setengah kalau harga 10.000 itu per kilo ya, harga 10.000 bisa dapat keuntungan atau mendapatkan duit. Sebentar saya benamkan dulu. Kita dapat duit 10.000 kali, kalau 4 ton yaitu 4.000, 10 kali 4, 40 juta. Nah, yang setengahnya berarti 5 juta, 45 juta kita potong biaya operasional. Itu tadi kita hitungan kasar 15 juta ya, berarti hitungan kasarnya masih untung berapa teman-teman, 30 juta ya, seperti itu. Itu hitungan di atas kertas ya. Kadang kan namanya cuaca kita nggak tahu, namanya penyakit kita hanya bisa antisipasi dan mengendalikan. Kalau untuk penyakit dan cuaca ini kita tidak tahu, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk perawatan tanaman. Seperti itu teman-teman hitungannya. Itu kalau memakai harga di 10.000 ya, dengan estimasi keluar 2 ton keluar 20 kali lipat, yaitu 4 ton 800 atau 4 ton setengah. Itu enaknya menghitung. Ini masih belum dapat separuh ya teman-teman, kita sulamnya. Nah ini teman-teman, sprinkle. Saya memakai penyiraman dengan teknologi pertanian sprinkle ya, untuk memperingan pekerjaan saya, karena tidak hanya satu lokasi ini yang saya rawat, ada beberapa lokasi lainnya. Ini kering ya, bibitnya nggak jadi nih, ini mulai muncul ya. Sini seperti nyaman, tidak ada yang terguling atau terjatuh dari lubang tanamnya, tidak ada yang keluar.
Kita akan telusuri yang bagian sini. Seperti ini teman-teman, ini terguling ya namanya. Kita uruk lagi. Oke, kita hitung-hitungan itu di atas kertas ya teman-teman. Dapat duit sebanyak, kalau 4,5 ton 45 juta dengan harga asumsi harga di petani 10.000. Itu tergantung ukuran bawang merah ya. Kalau kita hitung dengan perbandingan 1:10 berarti 2 kuintal 30 bibit ini, kilo bibit itu asumsi mendapatkan 2 ton 300 kilo. Kalau diasumsikan seperti itu, harga yang didapat sekitar 23 juta ya. Setelah dipotong operasional yang saya hitungkan tadi sebanyak kurang lebihnya 15 juta, masih ada sisa 8 juta rupiah. Gede ya teman-teman. Iya gede kalau hitungannya per minggu atau per bulan, tapi ini hitungannya per 2 bulan ya teman-teman. Karena usia bawang merah ini usianya dia 60 hari ya, mulai jatuh bibit ke tanah ditancapkan seperti ini sampai dengan panen. Ini bahaya teman-teman, ada pecahan beling di sini, kita buang ke pinggir situ biar tidak keinjak. Ini ada yang terjatuh lagi. Itu kalau hitungan kasarnya 1:10 ya randemennya. Jadi 1 kilogram menjadi 10 kilogram. Kalau 230 kuintal menjadi 2 ton 3 kuintal. Oke, kita tengok kanan kiri mana yang copot, mana yang dia naik ke atas. Kita cek dulu. Ini kita uruk aja, kita benamkan dikit dan kita uruk, karena kalau kena hujan dia tidak jatuh. Jadi untuk 2 bulan masa tanam ini, kalau hasilnya kita pakai hitung-hitungan yang jelek, harga 10.000 sebenarnya belum jelek ya teman-teman, bisa 8.000 itu kalau jelek, maksudnya harga pasaran di petani. Jadi banyak teman-teman saya yang stop menanam bawang merah karena harganya yang beberapa bulan ini kurang bagus ya, kurang bersahabat dengan petani. Ini saya tanam karena bibitnya pas murah ya teman-teman. Kalau bibitnya pas mahal, saya kemungkinan juga berhenti sejenak untuk menanam bawang merah. Oke, kita telusuri got yang ini, got berikutnya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya teman-teman, menanam bawang merah itu bisa untung bisa rugi, tergantung harga pasar, karena kita nggak bisa membuat harga. Yang menentukan harga adalah ketersediaan barang di pasar. Kalau ketersediaan barang itu banyak di pasaran, tentunya harga akan turun karena kebutuhan lebih sedikit daripada penawaran, yaitu hukum ekonomi supply and demand. Ini saya nekat menanam karena banyak teman-teman petani yang di sini berhenti menanam bawang merah, sehingga saya tetap lanjut. Kalau banyak yang menanam itu lebih baik kita ya menanam, tapi jangan banyak-banyak itu teman-teman. Kalau banyak yang menanam nanti panenan pasti akan banyak juga, di pasaran juga banyak,
akhirnya harga akan turun karena penawaran lebih tinggi daripada kebutuhan pasar. Kalau keuntungan 15 juta itu menurut teman-teman besar dari hasil pertanian. Tapi kan selama 2 bulan ya teman-teman, jadi kurang lebih kalau kita hitung per hari kan 60 hari itu. Kalau untungnya yang tadi harga 10.000 dengan panen 2,5 ton itu keuntungan kan dikurangi operasional 15 juta berarti 23, tinggal 8 juta. 8 juta dibagi 2 bulan, keuntungan kita per bulan hanya 4 juta. Kalau dibagi harian atau mingguan itu akan kelihatan ya teman-teman besar kecilnya penghasilan petani itu. Jadi 4 juta per bulan itu dibagi 30 hari misal, kurang lebih kan hanya 130.000 per hari karena dibaginya di hari. Oke, kita telusuri yang berikutnya di sini. Ini saya menggunakan sprinkle teman-teman. Ini teknologi pertanian penyiraman ini dengan sprinkle ya. Ini harganya ujungnya ini 2.500, sekedar info aja. Ini 2.000, ini kesini 15.000 kalau utuh ya. Ini karena terbagi 80 berarti jadi 15 bagi 5 kurang lebih 3.000 ini 80 cm tingginya. Terus ini ada elbow 2.000, di sana ada T 2.000 karena ini di ujung, di paling ujung itu menggunakan elbow. Jadi 2.500, 2.000, ngomong aja ini 5.000, ininya 3.000, 8.000 sama elbow 2.000, 10.000 satu ini. Ini sebanyak sama ininya belum. Ini murah, kalau ini 200 meternya 150.000. Berarti 750 rupiah kali ini. Anggap aja 1.000, berarti 11.000 per titik ini. Belum indukan itu yang putih besar itu 2,5 itu harganya 60.000 satunya. Ini kurang lebih habis 4 jutaan untuk area sini. Oke, kita telusuri lagi. Ini adalah investasi peralatan ya. Satu kali beli bisa digunakan berulang kali. Mungkin hanya perbaikan sedikit-sedikit, tapi itu tidak masalah. Karena perbaikan tidak memakan biaya yang tinggi ya. Mungkin hanya penggantian selang plastik ini yang bocor atau meledak. Tapi meledak nggak ada, yang ada bocor biasanya kena kayu atau kena alat-alat pertanian yang digunakan di sini. Jadi kita telusuri lagi area yang sini. Ini ada, ini kita uruk aja ya teman-teman. Kalau harga bagus bisa 15.000 ya, keuntungan tambah lagi teman-teman. Saya pernah mengalami harga tinggi, harga rendah juga pernah. Bawang merah harga 35.000 per kilo itu saya juga pernah. Harga 4.000 per kilo pernah. Anus ya teman-teman, 4.000 per kilo. Kalau tanaman kita bagus aja itu masih minus ya. Misal ini jadi 20 rendemennya, 20 kali lipat. 4 ton berapa? 4 ton setengah ya. 4 ton setengah. Kalau harga 4.000 tinggal dikalikan saja. 4.000 kali 4.000, 4.500, hanya 16 juta ya. Dengan modal 15 juta
dan waktunya 60 hari minus lah teman-teman. Jadi yang penting di tanaman bawang merah ini perawatan ya. Jadi kalau musim hujan begini fungisidanya harus double dan menggunakan beberapa bahan aktif, tidak hanya satu bahan aktif. Jadi menggunakan bahan aktif azol dengan merek Dekan, biasanya saya pakai itu Remazol, dengan Tizen merek dagangnya Zinet, dan Kenosis serta Folikur. Jadi ada 4 bahan aktif yang saya gunakan di musim hujan ini. Seperti ini teman-teman, kita uruk aja ya. Aduh, keras tangannya sini. Kita ambilkan tanah yang basah dari bawah, kita uruk. Ada yang terjatuh teman-teman, kita carikan lubang ya. Nah, bikinkan lubang tanam lagi. Ini kita uruk aja. Ini ada yang terjatuh kan, kasihan temennya tumbuh dan berbuah, dia tidak. Jadi kita beri kesempatan dia untuk tumbuh dan berbuah juga. Ini ada yang teruruk teman-teman di dalam tanah, sudah mulai tumbuh ya, alhamdulillah. Waktu di harga 22 itu ya teman-teman, saya pernah panen itu sebanyak 6 ton, harga 22 ya. Enam ton itu dengan modal dulu itu bibit masih mahal, 50-an 5.000. Itu saya hitung di atas kertas itu operasional sampai panen mencapai 40-an juta ya. Karena waktu itu bibit mahal sekali ya. Bukan di sini tapi lokasi satunya, bibit waktu itu 55.000. Oh, ini busuk teman-teman, bibitnya jatuh, tidak segera dinaikkan. Waktu itu harga dari petani 22.000, saya panen sebanyak 6 ton satu lokasi. Berarti hitungannya 6 kali 6.000, 6 kali 6. Harga 22 bukan itu, harga 22. Jadi 22 kali 6.000, 6.000 kali 20 aja udah 120 juta. 6 kali 2 12 juta, berarti 132 juta. Saya dapatnya itu masih kotor, dipotong 40 juta. 122 dipotong 40, jadi 82 juta saya untungnya. Nah, itu yang pas mendapati harga yang bagus ya teman-teman, dan panennya bagus, super. Waktu itu bibitan benihnya itu saya habis 3,5 kuintal, 3 kuintal 50 kilo.
350 kilo ya, itu jadinya 6 ton. Jadi rendemennya terhitung 1:18, bukan 1:20, 1:18, karena kalau 1:20 itu dapatnya 6 ton lebih, bisa 7 ton, itu hanya 6 ton. Jadi di situ saya jadi ketagihan menanam bawang merah ya. Jadi saya menanam lagi, dan harganya yang saya dapat berikutnya itu 17.000 per kilo. Turun tapi enggak ya banyak ya, turunnya 5.000. Oke, ini sudah dapat di tengah ya, sudah dapat separuhnya, kita akan selesaikan. Jadi ini pupuknya sekali pemupukan itu kurang lebih 80 kilo. Itu dengan sistem pemupukan ditabur ya, ditaburkan di atas bedengan ini, terus disiram, taburkan. Nah, terus alat siramnya ini dinyalakan agar pupuknya segera mencair masuk ke dalam tanah dan segera bisa dikonsumsi oleh tanaman ini. Biasanya saya kerjakan satu orang itu penaburan paling 2 jam selesai. Setelah itu penyalaan sprinkle-nya, alat siramnya ini biasanya saya 2 jam selesai, karena ini terbagi menjadi 5 bagian ya teman-teman untuk alat siramnya. Kalau dinyalakan semua bebarengan itu tidak mampu ya, tidak, radius semprotnya tidak maksimal. Jadi saya bagi menjadi 5 bukaan. Saya bagi menjadi 5 bukaan teman-teman. Jadi ini keran ya, terlihat kan? Ini keran sampai ujung sana. Ini bagian sini 1 kali, setengahnya separuh ini, sini 1 kali bukaan. Ini durasi biasanya 15 menit sudah cukup untuk penyiraman. Satu bagian sini, satu bagian sini 15 menit, dan sini menjadi 3 karena ini lebih lebar ya. Kesananya ini 10 sprinkle, 10 pucuk, jadi lebih lebar. Yang kesana ini cuma 9, selisih 1 sprinkle ya, selisih kurang lebih 2 meter lebar yang sebelah bagian sini. Kalau bagian sini menjadi 3 bagian. Di sana 7 keran, saya buka dulu. Setelah selesai 15 menit saya ganti di sini 7 keran, saya buka. Yang sana dimatikan, terus yang di sana 4 keran, karena ini areanya naik ya. Semakin ke sana semakin naik, jadi tekanan air kalau dibuka lebih banyak itu kurang maksimal. Begitu teman-teman. Jadi ini dari sumur bor yang di sana saya kasih pompa air, bahan bakar bensin, di situ dimasukkan, salurkan ke sini, dibagi ke kanan dan ke kiri ya, dan nanti dibagi oleh stop keran ini. Jadi alhamdulillah sangat meringankan tugas saya untuk penyiraman ya, daripada menyirami manual menggunakan ember. Kalau dengan ember ini got harus dipenuhi dulu, setelah penuh air disiram-siramkan ke kanan dan ke kiri. Nah itu lebih boros teman-teman. Kenapa? Karena dalam memenuhi got ini juga memerlukan waktu serta bahan bakar yang tidak sedikit. Seperti itu teman-teman. Untuk memenuhi semua got ini pastinya membutuhkan bahan bakar yang tidak sedikit. Teman-teman, kita lanjut ke
zigot yang selanjutnya. Ada yang copot ini. Kita benamkan, kita uruk, benamkan urut. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya untuk melakukan penyelamatan bibit-bibit yang pertumbuhannya kurang maksimal dikarenakan dia jatuh dari lubang tanamnya. Jadi sekali penyiraman biasanya saya menghabiskan waktu 15 menit kali 5 ya, 1,5 jam lah, 2 jam sekaligus saya keliling mengontrol, itu menghabiskan waktu 2 jam teman-teman. Sekali sesi penyiraman saya lakukan kalau musim kemarau di sini itu penyiraman 2 hari sekali teman-teman. Kalau musim hujan seperti ini ya nggak tentu. Kalau barusan hujan kemarin ini nggak hujan, kelihatan ya tanahnya mulai retak-retak. Sebenarnya ini di bawah basah teman-teman. Ini masih sangat basah di bawah ini. Tapi ini nanti kalau tidak terjadi tanda-tanda hujan saya akan melakukan penyiraman. Karena musim hujan ini tidak bisa diprediksi teman-teman. Kadang panas dari pagi, ya setelah siang atau menjelang sore hujan. Jadi tidak bisa diprediksi. Paling saya siram ini menghabiskan bahan bakar 2 liter. Jikalaupun nantinya malam atau sore hujan itu tidak apa-apa ya, alhamdulillah. Tambahan lagi airnya. Saya melakukan penyiramannya ringan aja, hanya durasi 15 menit atau bahkan 10 menit asal basah aja untuk menjaga kelembapan tanah, karena ini yang di atas sudah mulai retak-retak. Untuk pemupukan sendiri itu tadi kan udah saya ngomong mulai penyempraian obat-obatan atau untuk perawatannya untuk antisipasi penyakit, mulai 10 HST itu sudah dilakukan penyempraian, mulai dari penyempraian fungisida dan insektisida. Terus untuk pemupukan itu biasanya fasenya itu fase generatif. Bawang merah ini ada 2 fase ya. Fase generatif yaitu pertumbuhan. Itu saya pupuknya 2 kali, yaitu di 15 HST dan 25 HST. HST itu hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi di 15 hari setelah tanam saya melakukan pemupukan pertama menggunakan pupuk yang tinggi akan N dan fosfat, akan nitrogen dan fosfat. Di 15 hari setelah tanam dan 25 hari setelah tanam. Dan untuk pemupukan ketiga itu fase vegetatif, yaitu 30 hari ke atas, itu dimasukkan pupuk yang kandungan N-nya rendah. N itu nitrogen teman-teman, dan kandungan kaliumnya tinggi. Kalium itu K ya, NPK atau NPK. Jadi cari NPK yang N-nya rendah, K-nya tinggi. Itu di 35 HST sampai 38 HST, serta pemberian atau penambahan pupuk daun yang tinggi akan K atau tinggi akan kalium. Bisa menggunakan kalium cair, bisa menggunakan kalium butir, nanti dicairkan, jadi disemprotkan, dimasukkan lewat daun ya teman-teman. Namanya jenisnya pupuk foliar atau pupuk daun yang disemprotkan ke daun, dan itu bisa dicampur dengan fungisida dan insektisida, bisa dicampur dengan obat jamur dan obat
serangga. Itu dilakukan di 30 HST ke atas sampai panen ya. Bukan sampai panen ya, sampai usia 55 HST saya biasanya. Jadi sebelum panen di 60 HST itu saya hentikan penyemprotan sampai di 55 HST karena sudah mendekati usia panen. Penyemprotan kadang saya lebihkan 1 hari di 57 HST, kurang 3 hari panen saya hentikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi terus dijaga, dirawat sampai dengan finish ya. Penyemprotan 2 hari sekali, penyiraman 2 hari sekali kalau musim kemarau. Kalau musim hujan ya kondisional, tergantung curah hujan. Sebenarnya air hujan ini bagus juga teman-teman untuk tanaman bawang merah. Tapi dia kalau kelebihan itu jadinya nggak bagus ya. Sesuatu yang berlebihan itu jadinya nggak bagus. Air hujan itu mengandung nitrogen tinggi ya teman-teman. Jadi kalau pupuk itu cari pupuk NPK-nya yang nitrogennya agak rendah karena dapat juga nitrogen dari air hujan. Kalau terlalu tinggi nitrogen dia akan mempercepat pertumbuhan jamur ya, atau pembusukan pada umbi. Dia akan bulir, daun-daun itu akan rebah dan membusuk dan akhirnya tidak bisa menghasilkan umbi bawang merah secara maksimal. Oke, kita lanjut yang sebelah sini. Ini sepertinya masih basah ya teman-teman. Kalau nanti sampai jam 3 siang itu enggak hujan akan saya siram. Nah, kalau ada tanda-tanda hujan ya tidak saya siram, atau saya siramnya besok lah. Sebenarnya hujan setengah jam atau 15 menit agak deras gitu cukup lah untuk menyiram ini. Dan alhamdulillah juga saya bisa mengirit bahan bakar ya. Jadi usia 1 HST sampai 55 HST itu penyiraman dilakukan 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi hitung aja 55 hari dibagi 2. Jadi penyiraman kalau musim kemarau itu seperti itu ya, 2 hari sekali, 1 HST sampai 1 sampai 10. Enaknya gini, 1 sampai 1 minggu itu penyiraman tiap hari teman-teman, sampai dia tumbuh biar seperti ini ya, sampai sudah tumbuh kurang lebih 5 sampai 8 cm seperti ini. Bahkan ada yang 10 cm. Itu dilakukan tiap hari ya, 7 hari, 1 minggu berarti 55 dikurangi 7 ada 48 hari. Tadi udah 7 hari, sekarang yang 48 hari dibagi 2 yaitu 22 kali penyiraman sama 7. 22 sama 7 30 22 sama 7 29 kali. Jadi 29 kali penyiraman 1 kali musim tanam ya teman-teman. Dan bahan bakarnya coba kita hitung 27 kali, enaknya ngomong habis 2 liter, kadang lebih teman-teman. Kadang lebih 2 liter ya habisnya. Kita ngomonglah 2 liter. 2 liter kali 27 berarti 54 ya. 54 kali 10.540 teman-teman bahan bakarnya aja. Untuk 1 kali musim tanam 500 kan 10.000 ya 1 liter. Sekali penyiraman 2 liter. Jadi 20.000. 20.000 kali 54. Ya, benar ya. Salah. Kali 29. Tadi kan 22 sama 7, 29. Enaknya ngomong 30 lah. 30 kali 20.000.
600.000 bahan bakar teman-teman. Ini aman saja, nggak ada yang terjatuh dari lubang tanam, nggak ada yang naik. Oke, kita lanjut yang berikutnya di sini. Sini tidak terlalu banyak lumpur ya, karena di sini lebih naik daripada yang di ujung sana. Jadi otomatis air lebih banyak ngantong di sana, berhenti di sana. Kalau begini jalan enak teman-teman. Lihat kaki saya. Kalau begini jalan enak ya. Ini tidak ada yang jatuh atau tidak ada yang naik. Oh, ada itu. Ada 1, 2 dari tadi, dari sana masih ketemu ini ya, yang copot dari lubang tanam. Kita bikinkan lubang tanam baru. Karena kasihan ya teman-temannya, tumbuh dengan baik, dia tidak. Kalau ini terbalik teman-teman, tumbuh dia yang tanam ini gimana ini? Balik dia nancepinnya. Jadinya nggak tumbuh akarnya, nggak tumbuh daunnya. Oke, yang di sini aman. Ini di sini agak ini ya teman-teman, agak rimbun. Jadi kalau jam 3 sore dia di sini teduh, kurang maksimal ya tanamannya. Kalau yang sebelah tanah tadi itu timur, dia panas sampai sore. Jadi juga di sebelah sini banyak daun yang berguguran dan menutup bawah merah. Jadi perlu kita sisihkan karena cukup mengganggu ya untuk pertumbuhan. Banyak daun yang menutupi bawang merah. Daun jati, daun bambu, bunga jati ini cukup mengganggu ya teman-teman. Terus ada perawatan lagi ya teman-teman, penyiangan gulma atau matun atau pembersihan rumput itu biasa saya lakukan di 18 AST atau setelah pemupukan yang pertama, sebelum pemupukan yang kedua. Di sela-selanya itu saya bersihkan dulu rumputnya. Itu biasanya dikerjakan 6 tenaga kerja emak-emak ya, ibu-ibu petani di sini. Ada pecahan beling lagi teman-teman, bahaya ini. Saya mumpung kelihatan, saya sisihkan, saya buang di pinggir sana agar tidak saya injak waktu penyemprotan. Sampai pinggir sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini juga ada area sini sisa lah sebenarnya. Sisa segini nih masih bisa saya tanami, yang sini nggak bisa karena buat jalan orang ya. Jadi lahan saya ini ditumpangi orang untuk jalan masuk ke sini, tapi nggak apa-apa. Hitung-hitung berbagi jalan atau berbagi rezeki, tapi yang sini tidak dilewati, ini saya tanami. Oke, kita lanjut yang area sini. Kalau hujannya tidak deras itu tidak masalah teman-teman, tidak ada yang jatuh ya. Karena beberapa hari ini hujannya sangat lumayan kencang disertai angin. Makanya itu saya hari ini melakukan penyulaman atau mengembalikan bibit yang menggelinding dari lubang tanamnya atau keluar dari lubang tanamnya untuk ya kembalikan agar tumbuh seperti teman-temannya yang
Kasihan ya, teman-temannya tumbuh dengan sangat normal. Dia terjatuh dari lubang tanamnya, pasti sedih ya teman-teman. Nah, untuk merawat tanaman ini kita memerlukan juga perasaan ya. Ini ada pecahan beling lagi teman-teman, saya bawa minggir. Banyak ya pecahan beling di sini. Jadi kita harus hati-hati. Jadi sampai sana saya buang di pinggir ya pecahan belingnya. Oke teman-teman, ini kurang sedikit saya teruskan pekerjaan ini untuk teman-teman yang sehobi, yang suka perawatan tanaman atau yang suka di dunia pertanian. Silahkan subscribe channel ini, jangan lupa like, jangan lupa komen, kita bisa sharing-sharing lebih lanjut. Komen Anda merupakan hal yang membangun untuk channel ini. Subscribe Anda merupakan dukungan terbaik untuk saya dan dunia pertanian di Indonesia. Terima kasih.